Misalnya dia mau jadi reseller. Oh iya Pak. Masih bisa dicuanin 5.000 masih bisa kan? Dijualin dengan harga lebih tinggi lagi. Iya bisa. Nama Instagramnya apa Pak by the way? Ayam mana? Ayam mana? Mungkin gue wawancarain lu kali ya. Gantian ya. Mungkin. Di channel lo aja. Kalau pada setuju kayak gitu, coba dah. Komen dah ya kan? Komen, boleh. Pada setuju Kita lihat gitu. nanti. Sweatnya ke belakang mundur sedikit, ambil nafas atau gimana kan. Kita kan ayolah lagi lah kan dulu kayak gitu. Itu di depan WT ya? Di depan WT persis kan? WT. Perbanyak aja kolaborasi lah. Kurangi aja kompetisi-kompetisi yang nggak penting. Kurangi kompetisi, perbanyak kolaborasi. Ternyata kontennya positif nih, mengajak dan supaya teman-teman yang lain tuh yang lagi di masa-masa kita dulu, yang lagi menggebu-gebu, biar nantinya kemudian hari bisa disadarkan ya. Mos deh, tapi mosnya ribut gitu kan. Ya, diadu sama utasnya 70. Namanya 70 kan beda-beda tuh namanya. Yang lo ingat, balistik lah. Balistik ya? 14 kan? 14 ya? Balistik. Gue ingat. Itu angkatannya si Gary tuh, Garindra, terus aduh siapa lagi sih? Lu kenal juga sebenarnya? Kenal, Garindra kan Cimeng gitu. Bahkan anak-anak Cimeng sih, anak-anak 1970 tuh. Terus si Marky Harmony tuh. Yang udah tentara dari US ya sekarang. Kurang tahu, tapi hebat juga dia anjing. Iya, tentara ada di US dia. Terus siapa lagi? Gue lupa sih, pokoknya 70 tuh kebanyakan itu yang gue kenal. Sempat lu ketemu di? Sempat karena diadu sama kelas 3 sama kelas 3. Oh yang di PAUN kan? Ya, yang di PAUN. Yang videonya tuh beredar. Ya betul, itu tuh yang videonya berisik banget. Iya, tahu gue. Berisiknya bukan berisik tawuran, tapi berisik yang nontonin. Iya. Kayak supporter ya, itu betul. Tapi itu benarnya lumayan juga loh Pak, ya kan? Lama kan? Lama. Gue sampai berapa kali kan itu ganti BR. Dari yang pertama tuh yang coreback, ganti lagi ke gear, lepas ditangkap sama si Marky itu inget banget tuh. Terus ganti lagi terakhir bambu. Gitu. Udah tuh bambu pokoknya tuh terakhir bambu ya, gue inget banget bambu. Kopong pakai kelewang kecil gitu kan. Kayak gitu. Emang udah serem sih dia. Gak usah pakai juga udah serem tampangnya di kopong ya. Gak usah pakai kelewang udah serem kan dia. Nah, terus deh. Jadi gitu. Nah di situ emang duet tuh. Dulu zaman-zamannya kita pakai ikat kepala. Pakai apa? Bandana. Bukan bandana apa? Kayak anduk kecil yang dia kan anduk kecil. Iya. Gua sama Kopong pakai tuh. Kopong pakai warna orange, pakai seragam SMA. Gue pakai baseball apa gue lupa tuh. Terus pakai warna merah tuh ini kan. Jadi wah ini pendekar dulu. Terus kayak Wiro Sableng deh. Udah tuh ribut. Dan juga emang niatnya sih balik guys. Niatnya emang pada saat itu kan kita buat sport aja ya. Emang ya benar-benar sport gitu, karena ada yang jatuh. Si Gary itu jatuh kan terakhir. Jatuh itu juga nggak diapa-apain, biasa aja, dilewatin aja gitu. Kenapa lu biarin aja? Ya namanya tawuran kan, dulu kita tawuran tuh buat apa ya? Kalau gue pribadi kan kayak tadi, gue buat memacu diri gue, adrenalin. Iya. Beda-beda lah setiap orang kan, ada yang panjat tebing lah, ada yang skateboard lah, ada yang ini, ada yang itu. Kalau gue kan tawuran. Iya, karena emang udah arahnya ke situ ya. Udah terarah ke sana. Jadi untuk matiin segala macam ya nggak ada kepikiran sebenarnya. Buat ngelukain pun ya itu juga mungkin coincidence saja ya. Karena memang entah itu lagi dia jatuh, terus kita lagi ngehantem, kan itu kan nggak tahu kan gitu, namanya di jalan juga. Jadi nggak ada niatan buat matiin. Jadi pas sama 70 itu sebenarnya bisa dibilang videonya lama juga ya Pak? Alot loh itu. Lumayan. Ya, jadi kayak ada yang mundur terus disuruh balikin lagi, mundur terus suruh balikin lagi. Betul. Terus sampai ada dari Patra tuh, dulu si Ojan gue banget di 2013 lagi nonton sampai kesulut ngikut juga akhirnya. Panas lagi ini kan namanya lagi masa muda kan. Gue lupa Ojan atau siapa gitu. Kesulut deh, akhirnya maju juga. Terus akhirnya di aman-aman 70, wah lu jangan mundur lagi dia. Cuma gitu doang sih, kesulut doang.
Terus ya gitulah, nggak ada sih niatan kita buat ngelukain. Pure itu tragedi di PAUD yang sama 70 itu. Di PAUD. Bisa dibilang yang mundur 70. Yang ngerasain apa emang berdasarkan video ya. Berdasarkan video yang dilihat. Kalau mungkin teman-teman viewers nanti juga ngelihat kan mungkin ada tuh. Yaitu ya 70 yang mundur gitu. Karena satu dan lain hal mungkin ya. Entah capek karena udah alot banget, entah bagaimana, soalnya emang udah banyak anak 70 tuh yang udah mental-mentaran BR-nya gitu loh. Karena terakhir gue pakai bambu tuh. Pakai bambu udah gak ada apa-apaan lagi. Ada bambu nih, ngambil bambu. Tahun kan bambu semua tuh. Iya. Udah. Pas dia lagi muter, gue hantam dia mental udah habis cabut. Berarti MVP-nya Gus Bel nih sama Kopong. Kopong lah, udah MVP deh. Kalau dibilang musuh yang paling berat siapa Pak? Zaman lu di SMA Pak? Yang lu rasain Pak? Berat? Iya. Ya enggak paling berat juga sih. Mungkin tubir-tubir yang paling lu ngerasa anjing susah nih musuh atau greget gitu. Selain Budut ya sama 70. Waduh. Banyak. Semuanya berat sih pasti. Semuanya berat. Nih orang-orang yang merendah gini nih semuanya berat tapi dia paling depan mulu nih. Memang berat sih, kenyataannya memang berat karena pas ribut kan pasti alot ya kan. Ada perlawanan gitu loh, enggak yang terus gitu kan. Jadi ya kalau dibilang semuanya berat dan menantang gitu loh semuanya. Semuanya menantang, semuanya berat, dan gue juga belum tahu orang-orangnya sampai sekarang kan, kepo juga. Ya kalau untuk musuh yang paling berat semuanya, guys. Semuanya. Lo nggak bisa memilih satu atau siapa? Nggak bisa. Ribut yang paling berkesan gitu mungkin ada. Berkesan. Bagi lu nggak cuma berkesan Pak, paling berluka bagi lu lah. Berluka, berkesan. Semuanya juga sih. Bingung gue asli. Karena udah kebanyakan nih bocahnya. Jadi gini, kalau dibilang kesan semuanya kan ninggalin kesan kan. Kayak kita ribut semua ninggalin kesan Pak. Dan beda-beda kesan. Beda-beda, nggak bisa disamain rata. Oh ini paling berkesan nih. Karena kayak gini enggak sih. Semuanya sama. Semuanya berkesan sampai sekarang pun ada beberapa yang gue ingat, ada yang lupa. Ya gitulah. Makanya nanti mungkin kalau di komen nanti ada yang ngejelasin kan. Lebih enak sih. Oke gini Pak nih, yang lu rasain nih, sorry nih, gue pengen nanya yang pas di jalanannya nih. Lu misalnya lagi di depan ya kan, lu ngerasain, lu paling depan, lu kebantai orang dan lu dibantai orang, itu lu merasa takut apa kagak sih? Takut sebagai manusia hakikatnya adalah rasa takut. Apalagi nih lagi-lagi ngerendah lagi ya kan. Perasaan itu kan masih ada kayak anjing rame banget musuhnya kan. Anjing gue juga orang Pak. Ya kan ini rame banget, apalagi udah ngeliat bear-bear yang gede kan mengkilat waduh apaan nih ya. Tapi ya itu karena balik lagi prinsipnya adalah gue harus jalanin sampai selesai. Ini ya alhamdulillah bisa gitu loh. Antem terus. Jadi lu pada saat di depan ya udah antem terus aja. Yang penting ngeliat kanan kiri sih. Gitu kan, karena ya balik lagi teman kita nggak ada yang tahu kan, mungkin emang apesnya dia hari itu kena atau gimana. Jadi selagi bisa kita tolongin ya tolongin lah. Oke. Ceritanya si Gus Bel tadi dari yang di Mei kan udah ya, terus di Patra juga udah. Sebenarnya gue yakin lah banyak banget ya Pak. Nggak bisa lu ceritain satu-satu, ini bisa sampai 2 hari ya kan nggak kelar. Tapi gue pernah denger nih Pak, Mei kan tongkrongannya di BBS ya. Ada BBS, ada TPA, banyak sih. Cuma yang gue rasain di zaman gue tuh waktu itu BBS tuh sering-sering 2010 soalnya kan. Iya berkeliaran. Lu pernah juga Pak ikut BBS gitu apa gimana tuh? Gue juga waktu itu kan emang karena gue masih transisi dari 2010 ke 2011 Peter. Jadi gue masih nongkrong sama yang 2010 Mei. Jadi gue nongkrong sama 2010 karena 2010-nya itu di BBS nongkrongnya. Ya udah jadi gue ikut lah mereka kemana gitu. Tapi kan namanya tongkrongan jadi ributnya nggak sekolah gitu. Iya. Ribut tongkrongan dulu tuh kan ada tuh kayak warkang lah, terus ada apa dulu warbau apa sih? Banyak lah war-waran lah. Iya, dulu war-waran itu ya. Baru bermunculan kan. Yang di Jakarta Barat juga ada tuh apa sih? Lupa gue lah. WTB terus WT. Terus WTA lah banyak lah dulu ya. WT. Lalu sering nyerang mereka kan? Aduh sering ya. Occasional juga ya. Tergantung situasi, kondisi dan mood masing-masing nih. Yang nyerang WT tuh, pernah kan lu?
Pernah nyerang WT itu orang tukang nasi goreng. Gimana tuh filosofinya Pak? Lu bisa nyerang WT sampai ke depan WT, itu kan sesuatu yang menggelegar juga tuh. Menggegar juga pada saat itu ya. Malam soalnya kan. Iya, dulu yang ngomporin dulu kali. Enggak. Karena emang itu lagi ulang tahun WT tuh. Oh iya. Ulang tahun WT gue ingat. Nah, terus. Ulang tahun WT. WT kan dulu ada Bang Kentung lah, ada Iya. ini kan banyak lah WT. Buat yang belum tahu, WT itu tongkrongan mistik lah ya. Mistik. Anak 11, Fales, gabungan lah. Tapi banyak Fals ya. Banyak kan Fales di Banyak WT. Fals. Oke, terus. Nah, dulu kan zamanan itu lagi giroh-girohnya Tupmal. Tubir malam. Iya. Tupmal tuh bahasa kita dulu ya. Aduh, mengenang nih. Jadi Tupmal tuh waktu itu kan WT ulang tahun. Tupmal yuk. Ada Tupmal pas banget WT ulang tahun. Ributnya gue awalnya tuh dari Paun. Bukan ribut, datangnya dari Paun. Terus lewat yang 11 tuh, yang indik. Terus zaman-zamannya dulu kompresor tuh, inget banget tuh. Lagi up-upnya pakai kompresor yang kayak naga ya. Pakai kompresor. Terus udah tuh dari situ ribut deh nih ke WT. Dadar. Alot. Terus WT ke belakang mundur sedikit, ambil nafas atau gimana kan. Kita kan ayolah lagi lah kan kayak gitu. Itu kan. di depan WT ya? Depan WT persis kan? WT. Jadi kan gue dari 11 nih set, kan sini Nur nih. Iya. Kanan Nurnya masih lurusan. Terus WT-nya ke Kanan. arah kanan. Gue yang ke kiri, yang arah ke kecamatan tuh. Iya. Situ ambil nafas, ribut lagi sampai tukang nasi goreng Bewok. Si bewok. bawa apa panci apa tuh anjing lu itu kan nasi goreng depan gue mau dibacok juga kasihan kan orang nyari duit dibacok nih udahlah terus kan ada koramil di situ ya Ada koramil kan ya lu rame itu kan wah rame terus udah gitu bukan daerah kita kan udah WTG doang ya Iya. bahasa dulu lah udah tuh akhirnya udah jalan udah cerita habis tubir tuh kan udah tahu ya Iya, itu bisa gua akuin WT mundur sih waktu itu kan. Mundur lah. malam sih Pak ya Malam. malam Mungkin ya nggak siap rame. juga sih emang. Iya nggak siap juga digebrak soalnya waktu itu Iya. emang kita ngindik dulu nih karena kita nggak tahu kan kita nggak tahu nih posisi WT terus ada koramil ya kan tiba-tiba yang kita gebrak koramil salah Pak gini ternyata bener anak WT gitu kan waduh, tapi alumni tuanya itu kan ngeri banget tuh Iya. beberapa ada anak sekolahnya juga ya kalau dibilang mundur nggak mundur ya sama sih tapi kan Sama-sama yang penting aja. dulu kita ributnya doang guys Iya sih. Dulu kayak ya udahlah. menang kalah ya Iya, udah. Pak. Iya, gua setuju. Palingan berita yang datang, BBS datang. Terus ya udah bentrok ya udah gitu. Udah. Clear. Oh Clear. udah bentrok besok kan nanti mungkin dibalikin lagi. Iya. Kalau menang kalah ya skor kan nggak ada juri gitu. Jadi ada subjektif nih dari masing-masing kelompok punya penilaian sendiri. Iya. Gue menang nih, gue kalah nih, gue kan. Jadi ada intrik Iya. lagi yang bisa buat berantem lagi kemudian. Itu tapi ngomong-ngomong si bewok tukang nasi goreng tuh Bel, itu dia memang sorry ya agak-agak jadi tumbal juga Pak dari zaman dulu Pak. Jadi kasihan ya. sebenarnya dia berusaha buat ngelindungin WT gitu. Tapi kalau musuhnya juga terlalu serem ya dia bingung kan. Betul. Tapi dia sebenarnya nyimpen BR Pak. Iya. Di atas lubangnya. Setahu Dia gue tuh dia ada. nyimpen BR emang anak-anak WT tuh full BR tuh gue pada saat itu kaget juga. Iya. Kita gebrak kok udah BR rame nih. Sedangkan kita yang cuman ya seadanya lah ya kan namanya juga itu lagi berapa orang doang lah. Gue lagi sama 2009 juga tuh 2009 ME itu sama si Wa sama si Muas. Iya. Gitu. Ya udahlah kita ributin. Wah anjing rame. Dan kaget kita ternyata kita gebrak. Wah dianya juga siap. Siap juga. Gitu sih. Oke. Oke nih cerita-ceritanya ributnya mungkin sampai sini aja ya Pak ya. Cukup lah udah. Cukup lah. Sebenarnya gue yakin banyak banget ya kan. Banyak. Cuma nggak bisa diungkapin semuanya ya. Hmm. Ya mungkin juga next time bisa cerita lagi mungkin. Insya Allah. Insya Allah. Ntar juga netizen malah nih Gus Bel cerita ribut doang. Nggak ada positif ya Pak. Iya Pak. Nah ini gue penanya momen penting ya. Gue harap juga netizen masih nonton sampai sejauh ini ya kan. Gini Pak. Itu kan kita ribut di zaman SMP ya, SMA ya kan. SMP SMA. Dan gue tau lah nama lu tuh udah kesebar luas. Sorry ya Gus Bel di jalanan gitu. Orang-orang luar tuh terutama dan gue pribadi tuh Pak. Gue pribadi pun taunya Gus Bel nih ya orang tukang ribut, orang tukang di jalanan, keras lah gitu kan. Tapi nyatanya ternyata pas gue ketemu sekarang, ya udah jauh banget gila ya kan. Itu udah kayak cuman masa lalu yang emang bener-bener masa lalu doang. Betul. Nah, yang pertama pengen gue tanya secara
subjektif pribadi lu Pak, itu melihat sekarang lu yang lu rasain sekarang ini nih Pak, ketika ngelihat apa yang lu lakuin di zaman dulu tuh gimana Pak? Sekarang ini ya, yang lu rasain ketika lu ngelihat lu di zaman dulu. Jadi flashback nih, Iya. ngeliat ke dulu ya. Versi lu sekarang ya? Versi gue sekarang nih. Iya. Waduh, kalau versi gue sekarang ngeliat yang dulu, beradul Pak. Yang beradul. Beradul, mau apaan sih? Iya. Sebenarnya yang dicari tuh apa sih gitu kan? Ya tapi balik lagi kan proses perjalanan hidup manusia kan beda-beda. Mungkin gue seperti ini, lu juga seperti itu, atau teman-teman yang lain kayak gimana, kan beda-beda lah. Dan mungkin gue dapatnya proses perjalanan hidup yang seperti itu. Yeah. Dan di saat umur-umur segitu lagi membara-membaranya untuk ya mungkin nyari nama lah, atau mungkin sekedar cuman buat sensasi doang atau gimana. Udah puas sih guys. Udah puas. Puas lah. Gitu. Iya. Buat apa lagi sih? Kalau disimpulin, yang lu dapetin apa? Anda gue dapetin. Ya, dari yang lu lakuin, buruknya aja ya. Dari yang lu lakuin itu yang lu dapetin apa sekarang? Dosa. Bener juga. Dosa Pak, banyak mudorotnya. Oke, dosa terus. Ya kedua juga mungkin kan ya kayak namanya di jalan kita kan ribut, ada aja lah entah luka fisik ya kan, kayak banyak lah kita kebacok. Ada inilah, ada ini, ada kuping gua, ada banyak lah kayak gitu. Dan mungkin ada juga yang jadi sakit hati atau gimana kan, banyak lah kita ngelukain orang yang nggak tahu gitu loh. Wah, bahwa dia tuh kita lukain itu nggak tahu gitu kan. Padahal di situ cuma posisinya lagi ribut, dia kena, kita juga nggak niat untuk kenain. Tapi kita nggak tahu impact-nya ke dia tuh kayak gimana gitu. Betul. Jadi ya itulah mungkin yang di situ gue bilang banyak dosanya. Iya, itu gitu. benar. Oke. Ya kalau dari gue pribadi mungkin ya gue kalau misalkan gue ada dari viewers nanti nih yang gue lukain atau mungkin ada nggak enak hati atau gimana di zaman lalu ya. Di zaman lalu ya. Ini gue minta maaf pribadi gue minta maaf, gue mungkin pada saat itu melakukan kesalahan yang besar gitu. Gitu. Iya sih, dosa paling nyata, itu paling logika banget sih. Bener sih Pak. Tapi kalau secara kehidupan nyatanya, realnya realita yang dijalani nggak ada. Impactnya ya gitulah, untuk kayak sekarang aturan kita banyak koneksi sana sini. Kalau dulu gue berteman dengan kayak gue getolek kayak gue berantem, mungkin sekarang koneksi gue di mana-mana. Gue bisa ke sini gampang, gue ke sana gampang ya kan. Gue mau ini dong minta kerjaan, walaupun gue nggak minta, insya Allah mungkin dia ngasih. Kan namanya koneksi kan, baik lagi bisa gitu kan. Jadi digampangin semuanya. Kalau ini kan enggak, dulu kita mencari musuh, ya bukan nyari teman ya. Ya kalau dari sekarang sih paling itu yang tadi gue bilang lagi. Ya perbanyak aja kolaborasi lah. Kurangi aja kompetisi-kompetisi yang nggak penting. Kurangi kompetisi, perbanyak kolaborasi. Jadi ya kompetisi kayak gitu kan soalnya bukan sesuatu yang harus untuk dibanggakan. Iya. Mungkin kalau misalkan lu ranking atau mungkin lu punya track record yang bagus kayak musik atlet lah atau apa kan gitu, itu enak gitu. Gua nih dulu kayak gini ceritanya. Tapi kan kalau kayak gini gua ceritanya kayak tadi. Iya. Nggak enak gitu. Nggak enak sebenarnya. Cuman ya ini berbagi pengalaman hidup aja sih. Iya. Nah Pak, kalau tadi udah ngebahas dampak-dampak yang lu rasain kepada diri lu pada saat ini, lu berarti kan ngelakuin suatu perubahan sama langkah atau apa ya, sesuatu lah yang lu pilih buat ninggalin hal-hal yang buruk gitu kan. Betul. Dan gue yakin sih, maksudnya gue tau lah kita sangkatan, kita pernah gimana di jalan, itu gue yakin berat banget, nggak gampang, nggak gampang lah. Lu berhenti nggak bisa kayak gitu. Gue yakin. Gue pengen tahu secara lu pribadi, yang mungkin orang-orang tuh berharap juga Pak, nunggu emang Gus Bel beneran udah nggak ribut atau gimana, emang Gus Bel sekarang kayak gimana sih gitu. Nah gue pengen yang pertama tuh, apa sih yang lu lakuin setelah, padahal kan yang lu lakuin dulu kan bener-bener gini loh Pak, bener-bener ya sorry ya lu ribut gitu, ya lu betul. All out ke jalanan gitu. Tapi kenapa sih lu bisa berubah ternyata? Apa yang ngebuat lu jadi sadar gitu loh Pak? Pola pikir Pak. Pola pikir sih satu. Dan untuk ngebentuk pola pikir yang seperti ini kan ya tadi butuh proses yang seperti itu dulu. Ya kalau kita bicara trial and error lah, dulu kan gue udah pernah trial yang seperti ini dan merasa sampai cukup, akhirnya bosen, jenuh, karena ya udah kayak gitu-gitu aja lingkupnya dan nggak ada apa ya,
nggak ada yang bisa gue ambil juga sih. Malah hasilnya ngelukain diri gue sendiri atau ngelukain orang lain gitu. Nah, waktu itu lu buat tinggalinnya langsung berat apa gimana? Pasti ada kan? Ada, itu ngelaluin proses yang berat juga. Mungkin gue boleh tahu gimana Pak? Ngelaluin proses yang berat karena gue sempat juga dulu ya itu terakhir tuh gue hampir mau lewat lah ya bisa dibilang kan, karena udah kayak gitu. Yang mana? Yang sama Budut tuh. Oh iya. Udah mau lewat. Tapi itu masih bandel lagi tuh gue guys. Bandel lagi, ribut lagi segala macam. Terus kepentok akhirnya di kesibukan pas gue kuliah. Kesibukan gue di kuliah, gue fokusin untuk belajar, gue fokusin upgrade diri lah berarti. Kalau main game kita upgrade. Terus gue fokusin juga nyari experience, entah di kerjaan atau di organisasi. Jadi gue aktif di sana gitu loh. Ternyata ketika gue dihadapkan dengan posisi yang benar-benar powerless dan gak bisa ngelawan. Kalau dulu kan ya udah, gue ini sedikit gue lawan, ini sedikit lawan gitu. Tapi ini gue dihadapkan dengan posisi yang benar-benar gue gak bisa ngelawan. Kalau gue ngelawan, dampaknya besar, impactnya besar. Bisa ke diri gue, orang tua atau keluarga. Contoh. Mungkin kalau dari kuliah ya, kita konteksnya dari segi kuliah. Jadi kalau gue ada organisasi, mungkin ketika gue tidak memakai argumentasi gue sebagai mahasiswa, pola pikir gue sebagai mahasiswa, mengikuti pakai otot doang, salah. Karena memang bukan tempatnya. Siap. Ya kan? Ya jadi kita di situ makanya otak, bukan otot lagi. Ya akhirnya di situ juga transisi tuh. Dari gue emosinya meledak-meledak. Nah, akhirnya coba meredam walaupun capek memang. Karena kalau meredam emosi tuh capeknya ke badan. Ya kan, karena udah nggak bisa dikeluarin, capek banget, sakit lah ya apa kan itu. Ya paling gue larinya sekarang ke belajar maksudnya konteksnya luas ya. Belajar maksudnya bukan cuma kita baca buku, bisa belajar kayak nih gue sama lu mungkin lagi belajar juga kan, dengan cara kayak gini gue melihat lu seperti ini, atau mungkin nanti gue belajar di luar, cara bisnis seperti ini atau apa gitu. Ya gitu sih kurang lebih guys. Apa ya? Ya soto ya enggak Pak, bener Pak. Gua soalnya ngerasain juga gitu apa yang lu rasain buat ngelupain masa lalu yang suram lah. Masa lalu kita yang suram itu emang enggak segampang yang kalian pikirin gitu. Dan lu setuju gak sih Bill kalau misalnya ya ternyata orang-orang kayak kita yang dulunya buruk itu enggak selalu buruk Pak? Iya gak sih? Setuju gak sih? Sepakat. Malah justru orang-orang yang dulunya buruk, karena gini, di setiap keburukan kan pasti ada kebaikan. Ya konsep hidup lah, plus minus ya kan, negatif positif gitu kan. Jadi ada sisi baiknya, sisi buruknya. Mungkin yang tadinya kita sisi buruk kita lewatin, terus kita ikutin terus alurnya, masa nggak jenuh sih? Pasti ada perasaan jenuh dong. Ya akhirnya ya beralih ke transisi yang baik kayak gitu. Itu dia sih, makanya gue ngundang Gus Bel juga maksudnya dari sudut pandang yang sangkatan loh, gue gue tahu cerita Gus Bel, mungkin Gus Bel juga tahu cerita gue, tapi ternyata kita bisa ngelewatin hal itu ya kan. Ya, jadi kita berusaha buat mengajak aja teman-teman semuanya mungkin yang ngalamin masa lalu yang mungkin lebih buruk dari kita ya Pak. Pastilah gitu. Banyak kan beda-beda. Iya, jangan malah merasa diri kita tuh buruk banget gitu ya Pak. Betul. Gini Pak, mungkin kalau kita meratapi keburukan kita nggak bisa bangkit, iya nggak sih Pak? Kayak kita mungkin masih diomongin orang, terus kita malah ya udahlah, gue ribut aja terus nih, nama gue mungkin bisa aja kan Pak? Bisa ada, kok masih pasti iya, kan pasti ada. Tapi ternyata nggak kayak gitu loh, ternyata harusnya tuh kita emang bareng-bareng sadar gitu. Betul. Kalau hal itu emang sama sekali nggak berguna, gitu ya Pak? Ya ini kenapa juga berangkatnya gue tadinya awalnya, untuk apa sih gue ngumbar nih masa lalu gue, karena gue belum lihat konten lo pada saat itu. Gue belum lihat konten lo, terus gue di tag di Instagram, di YouTube, yang di rumah pun bahkan ada anak-anak di komplek gue, bang, lu kenapa sih, mas lu kenapa sih nggak mau, gue belum lihat. Emang karena bukan sesuatu yang apa ya, gue kira tadi cuma bicarain ribut segala macam, udahlah gitu kan. Tapi ternyata pas udah gue lihat, karena banyak ajakan-ajakan tersebut, terima kasih juga sih gue nih sama viewers lu tuh yang udah nge-tag gue, ya kan, udah minta narasumber gue. Ya insya Allah ini jadi manfaatnya banyak ya. Amin. Buat teman-teman gitu. Amin. Jadi pas gue lihat
oh ternyata kontennya positif nih, mengajak dan supaya teman-teman yang lain tuh yang lagi di masa-masanya kita dulu, Iya. lagi menggebu-gebu, biar nantinya kemudian hari bisa disadarkan ya, Iya. gitu. Bahwa ya inilah cuma sesaat aja, Bray. Iya benar. Jangan mati konyol lah. Lalu masih punya orang tua, Benar sih Pak. belum Kalau- nikah. Kalau pertanyaan pribadi, ketika gua kayak tadi lah di awal-awal gua minta lu buat nyeritain masa lalu lu dan kenapa sih lu bisa dipanggil Gus Bel, apa yang ngebuat lu jadi terkenal, dan lu kan ngucapin itu semua tadi kan. Betul. Lu malu nggak Pak jujur? Apa emang lu ya itu gua zaman dulu apa gimana? Lu pribadi? Ya kalau dibilang malu, bicara malu nggak malu ya guys, pasti malu. Oke. Karena bukan sesuatu yang untuk dibanggakan. Hmm. Tapi kalau bicara untuk realitanya, faktanya memang seperti itu. Ya kan, jadi ya mau gimana. Iya. Jadi ini kan menceritakan dan mengajak kan. Jadi ya udahlah, insya Allah ini bisa dimaafkan juga kan. Iya. Jadi ya udah gue bantu untuk cerita pengalaman gue. Jadi ini sekedar sharing aja lah, Iya. sharing biar nggak terjadi yang nggak diinginkan gitu Iya. loh. Kasian lah. Iya. Karena gue ngeliat sekarang banyak banget loh tawuran mati Iya. mati gitu loh. Paham. Gua wah seneng banget gitu loh kedatangan narasumber tamu sahabat gue sendiri ya kayak Gus Bel gini yang gue tuh tahu gitu masa lalu tuh dulu ya hampir sama seperti gue, tapi dengan ya udah gue ceritain masa lalu gue dan tujuannya emang buat mengajak gitu. Betul. Lu jangan ngelakuin kayak gitu. Betul. Dan lu lihat gue sekarang udah kayak gimana gitu kan. Gue seneng banget ketika gue dapat narasumber tuh yang pemikirannya tuh udah seperti itu Pak gitu. Betul. Ya alhamdulillah. Makanya gue juga, Gezi, wah ini ngeri banget nih gue dipanggil sama Gezi. Ngeri banget karena memang kan dulu ya Iya. stigma lagi Pak, stigma dulu pada saat dulu kan, wah ini orang ngeri nih, apalah segala macam. Mungkin kayak yang banyak lah di jalan masih sekarang kan yang nama-namanya masih tinggi nih kan kita nggak tahu kan, mungkin masih disermi. Tapi kan setelah kita ngobrol, mungkin itu gara-gara ketemu di jalan, Iya. beda konteks. Beda konteks. Ketika ngobrol bertukar pikiran, diskusi kan beda hasil yang keluar gitu kan. Gitu. Karena ya taunya cuma dari nama ya, jangan lihat dari namanya aja sih. Iya, Gitu. itu juga Pak tujuan gue tuh manggil narasumber yang namanya masih diomongin. Gue tuh sebenarnya gue pengen ngasih Siap, unjuk gitu. siap. Kalau sebenarnya tuh yang lu bilang orang ini tuh serem, orang ini tuh pernah gimana-gimana. Ini sekarang tuh udah kayak begini loh kan. Ya, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Oke, sekarang gue pengen tanya Gus Bel sekarang dia kesibukannya apa aja, oke? Oke. Oke, dari tadi udah cerita-cerita sama Gus Bel dari masa suramnya sampai masa-masa Gus Bel udah bisa ngelupain ya kan. Nah, sekarang nih poin penting juga nih untuk Bapak Gus Bel ya kan. Sekarang kesibukan apa sih Pak yang lagi dijalanin? Kesibukan? Serabutan Pak, masih Serabutan tuh gimana, Pak? Ya, apa Tapi aja. serabutan aja udah ganteng banget gini ya kan. Amin. Enggak beda banget dari Bagus Gembel tapi ganteng banget kayak gini. Ya. Datang naik mobil ya kan. Salaman dengan gagahnya gitu kan. Mobil orang tua Pak. Oh. Oke. Belum punya apa-apa saya. Gimana nih Pak? Kesibukan sekarang apa sih? Kesibukan ya? Kesibukan sekarang kalau yang masih intens, gue sekarang lagi di pemotongan ayam. Jadi gue emang supply buat ayam-ayam apa ya, ayam-ayam potong yang fresh gitu loh. Lu motongin apa gimana? Enggak, jadi gue emang ada bagian-bagiannya nih. Jadi ini emang mungkin bisnis keluarga bisa dibilang ya. Ada dari farmnya, ada yang megang, terus ada yang pemotongannya ada. Dan gue ini bagian untuk nge-selling yang memang udah dipotong. Misalnya udah jadi fillet atau kulit doang. Atau paha doang apa gimana? Iya, parting, ada yang bisa juga satu ayam Oke. gitu. Dan ada juga nanti yang udah jadi matangnya kayak gitu. Nah, kalau gue sih kesibukannya sekarang kayak gitu. Satu, untuk jualan ayam. Jadi tukang ayam nih ya. Tukang ayam ganteng. tukang ayam terus ya sama kayak kemarin gue kan kerja sempat. Cuman memang karena ya satu dan lain hal yang mending gue keluar deh. Oke. Terus lagi mau nyari settlement juga sih biar buat biaya nikah Pak. Alhamdulillah. Iya, Amin. Udah umur segini ya. Iya. Ngomong anak lah. 24 25 ya? 25 25. nih. Oh, kemarin ulang tahun ya kan? September. Iya. Gue juga Agustus September. Pak. Oh, Agustus. Itu gue nge-post. Iya, cerita nggak apa ya. Iya. Jadi gue nge-post telat. Di Instagram. Karena gue lupa mau nge-post pada hari itu. Emang gue orangnya kan jarang nge-post kan. Kayak sosial media.
mungkin gue nggak terlalu megang banget karena memang in real life aja gue terus-terusan berkomunikasi sama orang Oke. atau jualan kayak gitu ya. Jadi telat aja itu. Sebenarnya Agustus. Agustus. Oke. Nah, mengenai yang ayam potong tadi, Pak. Lu berarti sekarang ngejual kayak ya pengen tadi lu bilang ya parting ayam atau file gitu-gitu Betul, kan. supplier Pak. Itu alhamdulillah lancar Pak, apa gimana Pak? Alhamdulillah lancar. Jadi selama ini emang gue nyuplai buat ada teman-teman atau kolega bisnis gue yang emang dia itu punya usaha. Kebanyakan Taichan. Kan lagi naik banget kan Taichan. Iya. Taichan, ada juga Kebab Rangers nih. Taichan tuh ada Taichan Kulit Pam, punya teman gue si Andaru. Terus ada Taichan Kita Rasa tuh di Rempoa. Terus ada Taichan UFO di Radio Dalam. Terus itu Taichan ya. Kalau kebab itu ada tuh teman gue Kebab Rangers di Cidodol. Dan alhamdulillahnya mereka terus-terusan gitu repeat order. Oh, berarti customer tetap. Alhamdulillah lah itulah ya kan. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah mereka ngambil juga besar gitu kilonya kan sampai ya kalau bisa dihitung semuanya 50 adalah. Berarti ayam itu ya bisa dibilang misalnya gue beli ayam dong yang udah dipotongin. Betul. Tinggal gue bumbuin gue bakar. Betul. Ya kan? Bebas mau lu buat rumahan atau lu buat restoran atau mungkin lu emang lagi mau homemade kan mau jual kan lagi pandemi gini kan banyak nih Pak. Emang yang tadinya mereka cluster atau siklusnya mereka konsumtif, mereka beli kemana-kemana tapi kan pandemi ini kan diminimalkan kan. Nah lu udah siapin tuh? Gue udah siapin buat teman-teman emang yang mau produksi sendiri ya kan yang tadinya mereka mungkin beli ke KFC nggak apa yang nyebut brand ya. Iya. Beli ke KFC lah, McD lah, Sabano lah. Tapi mereka punya menu sendiri yang lebih enak. Akhirnya mereka bikin sendiri butuh supaya ayam yang lebih murah. Iya. Karena memang harga ayam gue itu ini gak apa-apa nih bicara nih. Gak apa-apa, promosi ya kita. Oh promosi juga ya? Gak apa-apa kalau misalnya ada yang beli. harus beli lah, nonton doang nyasar kan beli ya. Betul. Jadi kalau misalkan harga ayam itu karena gue supplier, jadi itu harga sama mengacunya pada harga pasar global. Nah, harga pasar global misalkan di angka 40.000, berarti gue di bawah harga pasar 2.000 sampai 5.000-an. Jadi kalau ngambil banyak ya untung juga lah dianya kan. Walaupun ambil dikit kan gue minimalnya 2 kilo Pak. 2 kilo aja dia udah bisa untung. Iya, karena bisa dijual lagi sama dia nih. Misalnya dia mau jadi reseller. Oh iya Pak. Masih bisa dicuanin 5.000 masih bisa. Dijualin dengan harga lebih tinggi lagi. Iya bisa. Nama Instagramnya apa Pak by the way? Ayam mana? Ayam mana? Ayam mana? Ntar gue taruh di deskripsi ya kan buat teman-teman. Betul. Itu filosofinya kalau boleh gue share. Kan ayam mana tuh ada A-nya ada 4 kan. Ayam mana? Kan ada 4 kan A-nya. A itu gue analogikan sebagai bintang. Bintang. Jadi ada 4 bintang itu jenderal kan. Ya, kalau bintang 5 punya Tuhan aja lah. Betul ya. Sama Soeharto. Oke. Ya, jadi itulah mungkin dari kualitas kita bisa ngasih bintang 4. Terus dari segi harga kita bintang 4 gitu. Kalau perfect banget kan takutnya ntar nggak sesuai gitu. Jadi kita ambilnya di bintang 4 tersebut. Iya. Nah ini buat teman-teman nih kayak misalnya lagi pandemi gini kan suka ngumpul di rumah atau bakar-bakaran, tinggal hubungin Ayam Mana, di take care langsung sama Mas Gusbel. Siap, insya Allah. Langsung dikirim ya kan? Langsung dikirim. Jadi itu memang fresh Pak. Jadi kan kita ordernya dari jam 6 nih. Jam 6 sore habis maghrib kita order sampai jam 12 malam. Oke. Setelah jam 12 malam berarti jam 1 sampai jam 6 pagi. Itu pemotongan. Langsung yang dari orderan tersebut. Pemotongan jam 6, jam 7 sampai jam 11 siang itu udah diantar. Berarti emang fresh banget fresh. Ya? Gitu. Lu rasain tuh ayamnya fresh. Lu mentah lu makannya langsung. Oke, ini gua pribadi senang banget ya Pak denger ya kan dapat teman Gusbel yang udah bisa jalanin bisnis walaupun lingkupnya bisa dibilang masih kecil tapi ternyata udah punya supplier tetap jadi supplier pelanggan tetap kayak Taichan gitu. Betul. Ya gua harap juga teman-teman yang mau bakar-bakaran atau mau sate-satean ya kan betul bisa pesen lewat Gusbel, lewat hubungin gue juga boleh, ntar gue perantara lewat ke Mas Gusbel ya kan. Ntar gue kasih harga diskon juga ya kan 1.000. Potongan mah terserah. Okay. Lu mau motong kayak gimana? Lu mau motong udah jadi sate, lu mau motong dadu, mau motong berapa itu nggak ada gua kasih harga. Oh ya. Gratis. Lu tinggal request aja. Request. Mau giling juga terserah. Minimal pemesanan? 2 kilo. 2 kilo. Oke. Gua doain Pak semoga ayam itu lancar ya kan. Amin. Karena gue yakin sih Pak bisa lancar sih Pak. Gue yakin karena maksudnya
emang lagi booming banget sosial Betul, media Pak. betul. Asalkan kenceng di medianya. Betul. Insya Allah Tekun ya lancar. Pak. Tekun ya. Tekun aja. Insya Iya, Allah lancar. itu aja. Gimana obrolan kita, mungkin masih ada yang mau sampaikan nggak Pak? Udah cukup lah. Cukup lah itu Cukup aja lah kan. Ntar takutnya pengang kupingnya Pak dengerin kita ngomong nih. Bener. Oke, ini buat teman-teman yang udah nge-request Gus Bel, akhirnya gue bisa datengin si Gus Bel ini, Bagus Adrian alias Gus Bel. Semoga omongan kita berdua ya Pak bisa jadi ya motivasi bareng-bareng lah. Kita bukan yang bertujuan Betul. buat menggurui, tapi Betul. kita cuman saling mengajak aja lah. Tuh. Kita toh dulu juga benar-benar ngelakuin hal buruk, tapi nyatanya kita sekarang tuh bisa kok bangkit daripada hal-hal seperti itu. Betul. Jadi nggak selamanya yang buruk itu buruk. Lu ayo bangkit bareng-bareng. Lu kalau emang masa lalu lu buruk, jangan takut, udah. Ya udah lu akuin lu buruk, lu berubah. Iya nggak Pak? Asal mau berubah. Asal mau berubah. Kalau lu jatuh lu mau bangkit, Hmm, asal ada kemauan. asal ada kemauan. Itu Iya. aja ya kan. Iya. Mungkin kedepannya gue bakal sharing sama Gus Bel lagi mengenai hal-hal yang lain ya. Betul. Nggak cuma dalam hal ini Betul. doang. Mungkin gue wawancarain lu kali ya. Ntar ya. Gantian ya. Mungkin. Di channel lo aja. Gantian jadi tukeran posisi. Tukeran posisi. Pasti kan banyak yang kepo juga kan. Iya, insya Allah. Insya Allah. Take over bro. Kalau pada setuju kayak gitu, coba dah komen dah ya kan. Komen, boleh. Kalau pada setuju Kita kayak lihat gitu. nanti. Kalau emang komennya banyak, ya insya Allah gue angkat. Karena Siap. gue bingungnya tektokannya doang Pak gitu. Gue kan host, ini siapa yang mau wawancara gue gitu. Belum ada tapi kan Belum konten ada. yang seperti itu lu sebagai host diwawancarai oleh narasumber. Belum ada. Ya kan belum ada. Tuh, teman-teman viewers juga pasti wah kayak apa nih Gezi gimana sih? Perubahannya bagaimana sih? Jatuhnya gue ini sih apa ya? Curang sih ya. Gue enggak maksudnya gue ngudek-ngudek cerita orang doang, tapi gue nggak. Oh iya, iyalah. Lu fair dong, men. Kayak lu kan udah ngundang-ngundang nih. Udah berapa narasumber guys kalau boleh tahu? Hampir 15-an lebih. 15-an. Lebih. 15 lebih ya? Iya. Terus gimana tuh? Apanya? Ini hasilnya. Positif semua. Positif semua alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Walaupun ada komen-komen yang negatif, tapi gue tetap jalanin aja. Karena emang Kita tujuan kunin gue ya buat ya ngerubah masa lalu yang buruk gitulah bareng-bareng gitu. Bagus. Ya, Asal niatnya baik. Gitu aja Bel ya. Siap. Gue thank you banget. Sumpah gue udah akhirnya bisa ketemu juga sama Gus Bel yang dulu bener-bener gue tahu cuma di jalanan doang. Akhirnya sekarang gue bisa ketemu dengan kondisi kita yang udah beda ya. Betul. Saling Alhamdulillah. dewasa dan saling ngedukung satu sama lain. Dewasa belum sih ya. Proses masih nih. Proses. Prosesnya. Iya benar. Nah, Ya itu aja Bel. Thank you banget ya kan. siap, bro. Ya, lihat kamera dulu kita.